Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Priscilia, CGP Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau dengan fasilitator Ibu Sumini, Magister Pendidikan, dan pengajar praktik Ibu Susianti, Sarjana Pendidikan. Tugas A. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Jawaban, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Seorang pendidik guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, hubungan dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang bahagia dan merdeka, guru yang saling mendukung dan menguatkan serta lingkungan. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi murid yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh apa adanya hukuman atau paksaan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak atau tanpa hukuman ataupun had. Teori kontrol. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Motivasi perilaku manusia. Teori motivasi. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru melalui serangkaian riset yang didasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser, Diane Rosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin di sekolah. Kelima posisi kontrol yang umum terjadi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang, dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan, freedom, dan kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberi tuntunan segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan harus berpikir budaya positif. Jika prakarsa perubahan yang telah dibuat sesuai dengan tahapan Bagja tersebut diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan, maka akan terbentuk pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Apabila budaya positif telah terwujud di lingkungan sekolah, maka akan menimbulkan suasana aman dan nyaman bagi murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan begitu akan tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Tugas B. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi pemahaman tentang budaya positif. Saya sudah memahami sebagian besar konsep inti dalam modul 1.4 berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semuanya akan menghasilkan budaya positif. Hal yang menarik dan di luar dugaan. Ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Pendekatan yang lebih baik dilakukan dalam menerapkan disiplin positif adalah restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru, teman guru, sebagai pemantau. Namun posisi ini masih memiliki kekurangan. Kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer agar tumbuh motivasi intrinsik untuk menjadi lebih baik dalam hal yang menarik dan di luar dugaan. Ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan aturan atau kesepakatan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Hal baru juga yang saya pelajari pada modul ini adalah cara menerapkan segitiga restitusi. Saya mendapatkan gambaran jelas bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah. Tugas B, 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul.
Setelah mempelajari tentang budaya positif, ada beberapa pola pikir saya yang berubah, yaitu pemberian hukuman dapat membuat murid jera dan tidak melakukan kesalahan lagi ternyata salah. Jadi pemberian hukuman ternyata tidak efektif karena menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid dan justru meningkatkan perilaku agresif. Sebelum saya mempelajari modul budaya positif, memberi penghargaan dapat membuat murid termotivasi melakukan sesuatu yang baik. Ternyata setelah saya mempelajari tentang budaya positif, penghargaan tidak efektif karena sudah teruji dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas, mematikan serta Tugas B, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Jawaban, saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan karena memang belum membuat keyakinan kelas. Maka dari itu kedepannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi. Tugas B, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya mendapati siswa yang bermasalah. Ada rasa amarah yang muncul, namun saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali motivasi apa yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban, dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Begitu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban, sebelum mempelajari modul 1-4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena terkadang siswa masih melakukan masalah yang sama atau berulang. Setelah mempelajari modul 1.4, saya memakai posisi manajer. Siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan atas permasalahannya secara sendiri. Tugas B7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawaban, pernah, tetapi belum menerapkan keseluruhan langkahnya secara lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Langkah yang belum saya laksanakan adalah menanyakan keyakinan kelas, karena belum ada pembentukan keyakinan kelas. Tugas B8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Jawaban, menurut saya hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah adalah menciptakan lingkungan sekolah anti pembulian. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih yang berkenan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.